Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Indri, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Rabu dalam pekan ke-6 masa Paskah. Perikop Injil yang akan kita dengar dan coba kita renungkan masih merupakan kelanjutan dari bacaan-bacaan Injil pada hari-hari kemarin, yakni Yohanes pasal 16. Hari ini pada ayat yang ke-12 sampai dengan 15. Mari saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Ia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari, Roh Kudus oleh Yesus sendiri disebut sebagai Roh kebenaran. Kata Yesus, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran itu berasal dari Allah. Allah yang adalah sumber kebenaran. Maka jelaslah bahwa Roh itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran yang bermuara pada Allah sendiri. Pengalaman para murid dalam karya kerasulan mereka untuk mewartakan Kristus sungguh-sungguh menunjukkan kepada kita bahwa mereka berkarya di dalam tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Itulah sebabnya mereka bisa mengatasi saat-saat sulit dalam karya kerasulan mereka. Mereka mengalami pengejaran, mereka berhadapan dengan penganiayaan. Namun hebat, mereka tidak mundur. Kerap kali berhadapan dengan tekanan dan penindasan, namun mereka luar biasa, tidak menyerah. Kerap kali bahkan ada pikiran dan pendapat di antara mereka yang juga membias dari kehendak Tuhan. Namun setiap kali itu terjadi, itu diluruskan oleh Roh kebenaran yang hadir selalu bersama dengan mereka. Maka ada darah yang tertumpah, namun benih iman tetap tumbuh bahkan semakin subur. Iman kekristenan dihambat tetapi tetap merambat. Itulah tanda-tanda nyata kehadiran dan roh dan karya Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran.
Saudara dan saudari, kita murid Kristus zaman sekarang pun perlu membuka pintu hati dan pintu pikiran kita secara lebih luas, lebih lebar untuk roh kebenaran, agar semakin dapat berperan menuntun kita, agar jalan kita tidak mudah serong, agar langkah kita tidak mudah tersesat. Karena kita berhadapan dengan begitu banyak pengaruh, begitu banyak godaan. Bahkan lain kali pun kita berhadapan dengan tekanan dan ancaman yang bisa menggoyahkan iman dan semangat pelayanan, semangat kerasulan kita. Kita juga hidup dalam situasi dunia di mana kebenaran kerap menjadi komoditi yang diperjualbelikan dengan uang ataupun dimanipulasi oleh jabatan dan kuasa. Sehingga kebenaran menjadi sesuatu yang relatif. Yang benar bisa menjadi salah, dan yang salah bisa menjadi benar. Kebenaran menjadi sebuah nilai yang bisa diatur tergantung pada kepentingan yang mengatur. Saudara dan saudari, dalam masa pandemi corona ini kita pun bertekun di dalam doa permohonan. Bukan hanya agar kita tetap sehat, tidak tertular, tapi kita juga berdoa agar roh kebenaran bekerja di dalam diri para ilmuwan, khususnya dalam bidang medis, agar bisa menemukan vaksin yang jitu untuk memerangi dan mengatasi corona. Kita pun berdoa agar pemerintah dan semua pihak yang berniat baik dapat membuat keputusan dan kebijakan yang benar untuk menyikapi bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh corona. Tapi kita pun harus waspada, saudara dan saudari. Bukan hanya terhadap virus corona, tapi juga akan begitu banyak virus yang bahkan sudah lama ada sebelum corona. Dan saya pikir mungkin akan terus berada dalam peradaban manusia. Itulah virus egoisme, virus iri, dengki, amarah, virus dendam, virus cemburu. Virus-virus ini tidak kalah dahsyatnya menggerogoti nilai kasih persaudaraan, merontokkan sukacita dan pengharapan di dalam hidup. Saudara dan saudari, semoga dengan tuntunan roh kebenaran kita menjadi saksi-saksi kebenaran yang akan membuat kita menjadi murid Tuhan yang kuat, kokoh, fondasi hidupnya, fondasi imannya, yang tidak mudah terbawa pengaruh dan termakan hoax, hate speech. Seorang murid yang sanggup untuk berpikir secara benar, bertindak dan berkata-kata secara benar, dan berkeputusan secara benar pula. Bukan kebenaran yang mengacu pada pemikiran manusiawi dan logika duniawi belaka, melainkan yang berdasar pada kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Kebenaran seperti itulah yang akan mengantar kita kepada sang sumber kebenaran sejati, yakni Tuhan sendiri, yang adalah tujuan akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan dukungan doa Bunda Maria di bulan Maria ini, kita pun dapat berjalan mengayunkan langkah kehidupan kita seperti halnya Maria, berjalan pada kebenaran, karena punya fondasi hidup ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini hamba Tuhan,
terjadilah padaku seturut perkataanmu. Itulah yang membuat jalan hidup Maria tetaplah adalah jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan yang dituntun oleh roh kebenaran, roh Tuhan sendiri, yang dan membuahkan bagi kita kehadiran Sang Penebus, Sang Juru Selamat kita. Pokok iman kita itulah Yesus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Injil dan inspirasi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.